Selamat pagi, sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya barengan saya Kiki yang hari ini akan sharing tentang trik bikin peniti uwer-uwer kayak gini nih. Ini dulu sempet laris banget ya, mungkin sekitar tahun 2010 gitu, 2012. Dan kemarin surprise banget waktu materi ini di-share, ada seorang sahabat koleksi Ki yang kirim WA, Mbak Ki, aku masih punya loh peniti itu dari beli tahun 2014 sampai sekarang 2020 masih bagus, awet banget. Wah, terima kasih ya buat yang apresiasinya nge-share ke kita. Jadi insya Allah nih buat teman-teman yang nanti bisa bikin peniti ini dan bisa jual ke pelanggan-pelanggannya, nanti bisa bilang kalau penitinya awet, tahan lama, dan insya Allah bisa menambah kecantikan kita ya. Percaya diri ya. Wah, Melisa juga pernah beli ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Una, Mbak Amel, halo Mel. Aduh, nanti Melisa bisa bikin sendiri ya. Moga-moga bisa bikin langsung juga bisa jual. Nah, kalau peneliti ini dulu sempat awet, kenapa kok sekarang jarang banget dijual di koleksi Kiki? Kita masih jual sih sebenarnya, cuman kayak by request aja, jarang kita pajang. Because guys, peniti yang lurusnya ini udah sangat susah banget ketemunya. Yang kayak gini nih. Jadi yang masih punya harta-harta dari zaman dahulu kala, masih nyimpan beberapa, pernah beli tapi lupa dipakai, pernah beli lupa naro. Nah, bongkar aja harta karunnya, terus jangan lupa dipastikan penitinya dalam kondisi tajam ya. Karena beberapa tuh kalau kita belinya yang langsung grosiran, misalnya langsung isi pak 100 atau 1000 gitu, itu biasanya banyak bagian-bagian yang tumpul di ujungnya. Nah, ini kalau kita jual kasihan nanti ya yang beli pelanggan kita, karena peniti ini kan diameternya besar ya, jadi dia gampang banget ngerusak jilbab. Aduh, jilbabku terlihat belum disetrika ya guys. Abaikan ya, anggap aja lagi licin, lurus dan rapi gitu. Jilbab buru-buru gitu deh. Nah, jadi misalnya nih ya dipakai di sini. Ini kalau misalnya kerudungnya halus model gini, dia ini gimana ya? Kelihatan nggak ya? Ini insya Allah nggak ada bekasnya sih. Tapi kalau dia tumpul, dia bakalan kelihatan banget bekas lubangnya. Jadi pastikan yang pertama sekali kalau mau jualan ini, penitinya dalam kondisi tajam, lancip, dan nyaman dipakai. Itu dulu. Jadi jangan sampai kita udah nguwer batunya ya dari lurus, udah pas banget, ternyata tumpul dan nggak bisa dijual. Terus kalau penitinya tumpul gimana dong Mbak? Jadi ngebuang banyak? Enggak juga. Nanti saya kasih share trik dan tips supaya peniti-peniti yang tumpul itu masih memiliki manfaat dan daya guna ya, sehingga tidak terbuang percuma. Karena ya sebagai pengrajin aksesoris yang hemat, kita harus bisa memanfaatkan semua bahan-bahan yang ada di rumah meskipun itu terlihat tidak berguna ya. Alias hobinya nyusuh, akhirnya semua disimpan gitu. Oke, sip, kita mulai ya guys. Nah, pertama kali saya akan ngajarin tips bikin yang paling sederhana, yaitu bikin penitinya dulu. Kalau mau bikin kayak gini teman-teman, wah pagi Bu Ati, terima kasih, selamat bergabung ya. Nah, kalau misalnya mau bikin peniti kayak gini nih, siapin aja dulu batu-batunya ya. Terus, pagi Mbak Saskia, Mbak Ifag. Nah, ini ya. Tuh, manik-maniknya banyak kan? Pertama, kalau teman-teman mau buat, pastikan dulu konsepnya seperti apa. Jadi misalnya kayak gini ya. Jadi jangan, kayaknya lucu-lucu nih maniknya, tapi pas mau dijual jadi susah gitu. Pertama, kalau kita mau main manik-maniknya warnanya basic, misalnya warna biru semua gitu ya. Nah, berarti kita bikin set yang isinya basic. Satu peniti warnanya warna-warna yang, kalau pink memang benar-benar pink banget, kalau biru memang benar-benar biru banget.
Jadi pas dijejer dan dijual dia lebih mudah. Atau kalau teman-teman mau bikin yang etnik, bikin aja tema yang kayak misalnya penitinya semuanya pakai manik kaca dari Jombang. Terus kalau mau bikin yang model bling bling banget, teman-teman bisa pakai peniti yang pakai manik-manik yang semuanya dari itu loh, apa namanya, kristal. Aduh kok jadi susah ya ngomong kristal. Terus kalau mau segmennya dijual di tempat yang mahal, mau kelihatan lebih premium, kasih pembatas atau ornamen yang bikin beadsnya juga kelihatan lebih eksklusif gitu ya kurang lebihnya. Nah ini batu semua, misalnya kayak gini. Set. Oke. Wah ini harusnya materi pakai penggaris ya supaya teman-teman kebayang buat ngira-ngira. Karena yang paling susah dari bikin peniti lurus ini adalah memperkirakan di titik mana ya kita mau bikin uwarannya atau bikin lengkungannya seperti ini. Sebentar ya, saya akan memanggil bala bantuan terlebih dahulu. Kita akan memanggil Mbak Koma. Dek Koma, maaf, aku minta tolong ambilkan meteran kain yang di bawah mejaku warna hijau itu loh, Dek. Meteran baju, makasih ya. Terus ini ribet ya, guys. Lempar terus pasti ganggu. Saya akan pakai bros aja supaya enggak. Makasih, alhamdulillah. Nah, nanti dengan penggaris ini moga-moga saya ngasih teorinya nggak pakai feeling doang ya, karena kalau pakai feeling doang nanti takutnya yang baru pertama kali bikin akan lebih banyak salah buatnya. Ini kok jadi kayak tutorial memakai iya Mbak Ponepren ya. Kalau Mbak Koma. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pakai meteran kayak gini ya teman-teman buat ngira-ngira. Ini saya kasih contoh dulu. Satu peniti kayak gini panjangnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. 11,5 cm. Oke. Lalu kita akan pasang manik-maniknya. Satu bulat, ini 10 mili ya. Terus saya kasih pembatas warna putih. Ini buat variasi aja sih, boleh juga teman-teman. Nah seperti ini ya. Wah ini jadi berapa senti ya, kayaknya terlalu besar, terlalu panjang maksudnya. Nah ini dia jadi 5,5 cm. Nah kalau misalnya panjang peniti 11,5, manik-maniknya 5,5, berarti sisanya 5 cm. Udah jelas nggak mungkin ya untuk dibikin uran. Jadi nggak usah dipelengkungin juga, kita udah tahu dia nggak mungkin nyampe nih peniti ini ke sebelah sini. Jadi kita harus kurangin. Ini kita kurangin aja. Nah sekarang kita ukur lagi. Berapa senti? Oh ternyata dia 5 cm. Panjang peniti dari ujung sini 11,5. Manik-maniknya 5,5 cm. Artinya masih tersisa di sini 5,5 cm juga. Kebayang ya teman-teman? Oh salah. Ini ternyata nggak sampai 5,5 kok. Maaf. Ya ini batas atas, ini batas bawahnya 4,5. Jadi bukan 5,5 ya. Jadi kalau 4,5 berarti 11,5 dikurangi 4,5 masih sisa berapa? Waduh, kayak guru matematika. 6 cm ya. 6 apa 7? Nah, selanjutnya ada 7 cm. Kelihatan ya teman-teman. Terus habis itu pakein tang puter. Nah waktu kita muter ini juga harus diperhatikan. Kalau muternya di ujung yang paling luar, ini diameter penitinya akan kecil. Tapi kalau di lingkaran yang paling dalam di sini, maka diameternya akan besar. Pengaruhnya di mana? Nah kita lihat bareng-bareng ya.
Pada saat bikin uran, perhatikan yang dipegang adalah peniti ini, dipegang ngadep ke atas. Tang diem di tangan kanan. Oke, kelihatan ya teman-teman. Terus habis gitu hadapkan ke luar sana, jadi ujung kepala peniti mendekat ke kita. Ini menegangkan terus. Terus angkat ke atas ya. Tangan perhatikan tetap diam pegang tang. Yang bergerak adalah tangan yang kiri. 1 kali. Set. Ya, dia jadi ngadep sini ke saya. Nah, ini kan kalau kelihatan dari sini dia masih lebih jauh ya dari penitinya, teman-teman. Bisa diperhatikan. Tapi kalau diputar 1 kali lagi, jadi dia akan ikut ke bawahnya sini. Set. Nah, pada saat kesini kan dia kena sama tangnya ya. Ini kita buka sedikit sehingga dia dari sini kelihatannya seperti ini. Ngadepkan lagi ke sini, arahkan ke depan. Tangan tetap diem ya. Jadi yang gerak yang gerak hanya tangan yang muter. Jadi kalau diperhatikan nanti penitinya rapi dan bulat. Nih ya. Terus manik-maniknya juga nggak goyang. Nah, kalau mau dijual pastikan ini rapat. Jadi dijepit dulu pakai tang jepit atau tang puter, ini juga bisa ya, kita tekan. Halo Mbak Maya, selamat bergabung. Nah ini kelihatan ya, dia rapi dan mulus dari berbagai sisi. Jadi tadi penitinya 11,5, manik-maniknya 4 cm panjangnya, lingkarannya cukup buat segini. Oke. Terus gimana nih kalau misalnya pakai uran? Ini juga gampang sih, cepet banget. Pertama kita ambil dulu batunya. Ambil batunya, saya pakai satu yang paling besar seperti ini ya. Kalau kita taruh batunya di sini teman-teman, set. Ini kita ukur panjang batunya adalah kelihatan berapa ya? Oke, 3,5 cm ya. Nah, tadi kan 4 cm, ini 3,5 berarti kecil gitu. Dia bisa diuar. Karena jangan lupa nanti kan ada segi di ujung-ujungnya untuk uarannya ya. Ini kan di sebelah sini nanti ada sedikit, belakangnya juga ada sedikit. Terus kita potong kawat aluminium ukuran 1 mm sepanjang 50 cm. 50 cm. Mumpung ada penggaris, kita potong pakai penggaris. Set. Ya, sampai di 50 cm ini kita potong. Halo Mbak, Mbak Kiki mau nanya tutorial untuk kalung masker sudah belum ya? Nanti Mbak klik aja hashtag bikin 2 pagi 2, di situ ada banyak Mbak tutorial, atau bisa masuk ke Instagram koleksi Kiki, terus di halaman web TV atau IGTV ya. Terus 25 cm itu kita lipat jadi 2 sama panjang, mengelilingi penitinya ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman hari ini nggak punya kawat aluminium, biasanya suka ada pertanyaan, Mbak boleh nggak pakai kawat tembaga? Boleh. Kalau mau pakai kawat tembaga, cobalah pakai yang ukurannya 8 mm.
karena kalau pakai 1 mm itu terlalu keras ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ruli. Oke, ini sudah kita uwer 1 kali di ujung sini. Terus ini kita lipat jadi 2. Lalu batunya yang 3,5 cm kita masukkan. Nah ya, wah, ada Mbak Jenny juga nih. Nah, setelah ini masuk penitinya, kawat kita uwer di atas batu sambil ditahan ya. Saya geser ya biar teman-teman bisa lebih fokus lihatnya. Nih, ingat jempol nahan kawatnya, terus uwer aja 1 kali ke arah kanan misalnya. Jadi bebas uwernya ya, yang penting dia nempel di permukaan batu. Terus 1 kali lagi di kanan seperti ini. Kelihatan ya. Oh iya, tadi saya bilang 8 mm ya. Waduh, kalau 8 mm besar banget ya. Terus diputar 1 kali di sini. Tarik ke atas ya. Gampang ya. Terus diputar 1 kali lagi. Set. Kecepatan nggak? Nah, terus ini diselipkan biar dia nggak lepas. Jadi angkat sedikit sebelah sini, masukkan kawatnya. Oke, terus kelihatan ya teman-teman. Ini ujung gini, ujung sini masih 1. Kemudian ini kita lilitkan di ujung peniti. Jadi ini dimajuin dikit biar ada jeda. Terus diuwer dari luar mendekati batu ke dalam. Mbak, kalau nggak punya batu tabung bisa nggak pakai batu lain? Bisa dong ya. Pakai batu kecil-kecil yang bulat kayak ini juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai batu bentuknya lebar wajik gitu ya, juga boleh. Ya. Jadi dia diputar sedikit di sini. Nah, ini kawat yang sisa ini kita tarik di permukaan batunya lagi. Tempelin di sini, boleh juga diselipin. Terus sisanya ini kita uwer di ujungnya. Ya, uwer di ujungnya. Kalau tamatnya itu tidak bersamaan, kita ratakan aja ngikutin batu yang paling ujung. Jadi pastikan teman-teman punya tang potong ya. Nah, terus ini ditekan. Nah, kalau misalnya takut ini terbuka ujungnya, nah ini kan harus bisa dijepit ya. Jadi bisa dijepit. Ini bagian yang uweran di sini bisa ditarik ke atas untuk nyembunyiin potongan terakhirnya. Jadi ujungnya itu ditaruh di bawahnya, dipatang. Ini ya, saya ini agak kecil gitu ya. Jadi harus detail banget. Semoga kelihatan ya. Nah, ini disembunyikan di bawahnya ini. Terus kita lipat atau dijepit tahan. Terus satu lagi, kalau mau bikin ini harus punya tang lengkap minimum 3. Kenapa kok gitu? Karena
Penggunaan tang yang tepat akan sangat mempengaruhi hasil akhir atau kerapihannya. Nah, dulu uran ini saya bikin karena saya punya beberapa batu itu yang permukaannya gupil ya. Nah, kalau ditutup sama uran, dia akan dia nggak akan kelihatan gitu bagian gupilnya. Nah, cuma kalau misalnya batunya teman-teman bermotif dan bagus, saran saya uran ini jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak, maka motif dari batunya akan ketutupan alias nggak kelihatan. Oke, sip, kelihatan. Nah, jadi ini diputar beberapa kali. Namun tugas masih panjang guys, penitinya masih lurus sehingga kita harus lintirin lagi ke dalam. Caranya sama seperti tadi, ambil tang puter. Kalau kita ragu nih, kita bisa hitung dulu ya pakai meteran, pastikan ditambah dengan uran berapa senti nih. Set. Oh, dia 5 senti. Bener gak ya 5 cm? 4,5 cm. Oke, kalau 4,5 cm masih aman. Tapi kalau mau lebih ini kita bisa pakai yang paling tengah aja cetakan tangnya. Jadi ditaruh di tengah sini, rapetin supaya peniti atau batunya nggak goyang ya ke kanan ke kiri. Paskan gini. Terus posisi urannya pastikan ada di bagian luar atau menghadap batunya. Ini penting banget ya, karena kalau sudah diuar dan nggak bisa diputar lagi, misalnya urannya ada di dalam, malah nggak kelihatan bagus dong. Nah, terus sudah jepit, tangan yang buat megang tang diem, tidak bergerak. Yang bergerak adalah tangan yang bebas ya. Kalau udah kena ujung tang, buka sedikit, lewatkan tang di sela-selanya, lalu putar lagi ke depan. Oke, seperti ini. Oh, ini ada pertanyaan, maaf. Coba ya, saya nggak kelihatan. Oke, Mbak Made Dwi Putri. Salam kenal Mbak Kiki, saya Made dari Jakarta. Penitinya bentuknya panjang seperti itu ya Mbak. Saya ada batu bentuk lonjong panjang, bisa juga ya Mbak diaplikasikan di penitinya. Nah, jadi bentuk batu yang dipakai bebas ya Mbak Made. Yang terpenting adalah ukuran panjang batunya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu batunya itu panjang, misalnya batunya 7 cm, maka minimum penitinya harus 16 atau 15 cm lah ya. 15 cm masih memungkinkan kalau dia nggak pakai uran. Nah, kalau misalnya sudah tahu penitinya cuma 5 cm nih, pendek kayak gini, maka kalau batu kita 7 cm, maka baru batunya doang, penitinya udah delelep alias nggak cukup buat dibengkokin. Jadi kuncinya bisa atau nggak bisa adalah panjang total peniti. Ini mungkin rumus yang perlu dicatat guys. Kalau misalnya kita masih ragu buat ngeluntir penitinya adalah panjang peniti dikurangi dulu sama 1,5 cm atau 2 cm. Jadi misalnya ini panjangnya 12 cm ya, dikurangi 2 cm jadikan 10 cm. Maka manik-maniknya adalah maksimal 5 cm. Nah, kalau misalnya manik-maniknya lebih dari 5 cm, maka otomatis dia akan nggak cukup ya dibuat lintirannya. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Heni Jani. Tangnya macam-macam banget ya Mbak ya. Assalamualaikum Mbak Lina, Nurlina, selamat bergabung. Bunda Sifke, nggak apa-apa ya, agak telat dikit nanti bisa ditonton ulang. Mbak Nana, pertanyaannya adalah Mbak, peniti panjang ini kekokohannya banyak macamnya ya. Kemarin saya coba-coba kok gampang meleot-meleot ya Mbak Kiki. Bener banget. Jadi bahan atau material yang dipakai buat peniti ini ada banyak sekali di pasaran, dan biasanya itu juga menentukan ya dari harga belinya gitu.
ada yang bahannya monel, ada yang bahannya stainless biasa yang kayak kita pakai. Terus ada yang bahannya jadi kalau kita uwer penitinya itu dia akan ngelopek atau ngelupas. Aduh bahasanya anu banget ya. Ngelupas gitu permukaan penitinya, jadi warnanya jadi kayak lepas gitu. Saya juga agak-agak bingung kok terjadi kayak gitu, padahal dia baru, bukan peniti yang lama. Terus ada lagi pertanyaan dari Mbak Silvi. Mbak mau tanya, apa ada panjang peniti yang lebih dari 11,5 cm? Saya pernah nemu yang panjangnya 15 cm Mbak. Bahkan sebenarnya teman-teman bisa ya bikin penitinya sendiri. Itu dulu sempat diajarin di kelas workshopnya sama Mbak Citra yang di KPU 7 hari. Jadi bikinnya pakai kawat tembaga atau pakai kawat kuningan. Nanti ujungnya itu dilancipin, baru penitinya dibentuk. Jadi kalau penitinya biasanya panjang lebih dari 15 cm, itu nanti di bagian sini bisa diuwer-uwer dulu, baru kemudian dibalik ke depan. Jadi kan kemarin kita bikin peniti us-us sendiri tuh udah ada lingkaran-lingkarannya ya di sini ya. Tapi kalau kita mau bikin dari peniti lurus, nah biasanya penitinya panjangnya lebih dari 15 cm. Nah ini ada dari Mbak Pernik ini. Iya, jadi kayak berkarat ya penitinya, bener Mbak. Jadi ada memang macam-macam banget sih kualitasnya. Kalau sudah terlanjur beli dan kok kayaknya nggak bagus ya, nggak nyaman ya dipakai, atau kok katakanlah misalnya melewat-lewat gitu ya. Nah jangan dibuang dulu, karena sebenarnya peniti ini bisa dipakai sebagai kawat panjang ya. Jadi kalau misalnya mau bikin rangkaian, kita di kalung atau di liontin, nah pakai aja peniti-peniti yang tumpul itu dijadikan seperti eye pin atau head pinnya. Mbak Kiki, di koleksi Kiki ada ring monel nggak? Jadi kita kalau beli ring itu langsung kiloan gitu Mbak, nggak ngecek bahannya monel atau enggak. Jadi saya nggak bisa jawab Mbak Novi. Ada yang bilang peniti emas bakar kita itu bahannya monel karena dia keras banget, susah dibuka gitu loh. Tapi terus terang karena waktu saya bukan beli ring bahan monel ya gitu, jadi saya nggak bisa menjustifikasi atau bilang ini adalah bahan monel gitu. Kita cuman berani bilang adalah ini ring 0,8, nih ring 0,6, nih ring 0,4 kayak gitu. Jadi kalau misalnya nyarinya memang yang monel aja, mungkin lebih baik Mbak bikin aja dari kawat langsung gitu ya. Jadi dari kawat monel dibikin sebagai ring sendiri. Nah kali ini saya akan sharing lagi. Kalau tadi kan pakai penitinya lurus ya teman-teman, saya akan sharing lagi sekarang pakai batunya. Salah ding, tadi saya mau ngomong pakai batunya lurus. Kok pakai penitinya yang lurus? Ya semua penitinya lurus kali Mbak Kiki ya juga ya. Saya mau sharing kali ini pakai batu yang bulat-bulat. Ada roti bulat. Mbak Ki, kalau peniti panjang itu kenapa ya ujungnya ngerusak jilbab? Gini, karena peniti ini kan diameternya lebih tebal ya Mbak Lia daripada peniti yang udah pabrikan biasa. Otomatis lubang yang dihasilkan ketika dia dicubles pakai ini pasti lebih besar. Apalagi kalau peniti ini, maksudnya diameter tuh gimana sih? Ini kalau teman-teman perhatikan, ini ya peniti yang us-us ini lebih tebal diameternya daripada peniti yang lurus biasa yang kita bikin sendiri ya. Terus kalau peniti yang pabrikan itu paling dia cuman kayak ketebalan 0,3 0,4, nah, kayak gini nih, atau bahkan kadang lebih tipis lagi penitinya. Nah kalau misalnya diameternya lebih tipis, otomatis bekas lubang yang ditimbulkan ketika dia nyubles ke kain itu akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya ini karena dia tajam dia nggak meninggalkan bekas, tapi kalau misalnya dia tumpul pasti dia meninggalkan bekas yang besar. Ini diameternya lebih besar lagi, kita cubleskan ke sini, dia pasti ada bekasnya. Kenapa? Karena penitinya ini lebih besar.
Coba kalau misalnya bros saya, ini kan pakai sarangan bros biasa ya. Nah, ini kan penitinya lebih kecil atau lebih diameternya kecil. Kita masukkan di ini. Nah, bismillah. Kan ya. Ini kita masukkan. Dia langsung masuk dan tuh nyaris nggak ada bekas di kain kerudungnya. Sehingga kalau kain kerudungnya mahal, sekarang ada yang selembar 500.000 ya. Otomatis make yang pin dengan diameter tebal ini agak-agak deg-degan ya. Takut kainnya rusak dan nggak bisa di pre-love. Penting loh itu ibu-ibu ya. Salah satu tips juga gonta-ganti kerudung. Nah, kalau masih bagus ya di pre-love aja gitu ya. Nah, kalau misalnya diameter semoga menjawab ya Mbak Lia. Jadi kenapa kok suka ngerusak kerudung? Itu sebenarnya karena pertama dia tidak tajam. Yang kedua, kalaupun tajam memang diameter penitinya sudah tebal. Sehingga bagaimana kalau kita misalnya dapat pertanyaan nih dari calon pembeli kita, Mbak, kalau aku beli nanti merusak kerudung nggak ya gitu. Nah, kita kasih edukasi ke pelanggan kita tentang kain kerudungnya. Jadi kalau kain kerudungnya itu banyak-banyak ya, ceruti, terus apalah gitu ya. Nah, teman-teman cobain beli beberapa kain itu, terus cubles-cublesin gitu ya, cubles-cublesin. Nah, jadi pada saat Mbak, ini harus dipakai di kerudung yang lebih tebal Mbak. Misalnya jenis kerudung dengan bahan ini gitu. Kalau Mbak pakai yang bahan saten, tisu atau apa, itu memang relatif dia akan lebih mudah meninggalkan bekas. Jadi ketika kita sudah punya experience tentang berkerudung, pakai jenis-jenis kainnya, itu akan lebih mudah menjelaskan. Terus kalau model gini dipakainya di mana dong? Ini kan tebal banget. Bros model ini biasanya banyak banget dijual di luar negeri ya. Jadi kalau teman-teman lihat artisan luar negeri bros, itu rata-rata brosnya pakai peniti gini, peniti yang tebal. Nah, kenapa ya mereka kok banyak banget pakai peniti-peniti model gini? Sebab bros-brosnya itu biasanya dipakainya di blazer. Kalau misalnya lihat di Pinterest atau lihat di wire artis Rusia gitu ya, atau yang suka bikin ini mana ya, Jepang. Terus teman-teman yang di Thailand itu biasanya suka pakai model-model kayak gini. Nah, dia makainya itu bukan di kerudung tipis yang kainnya jatuh kayak kita biasanya, tapi makainya memang untuk blazer yang relatif lebih tebal. Dan kalau misalnya pakai bros model gini di blazer itu jatuhnya emang jadi keren banget gitu ya, jadi firm gitu. Atau baju-baju ala Lady Diana, atau Kate Middleton gitu loh, yang blazer kerja yang bahannya emang tebel gitu, terus dipakai di sini, atau kadang-kadang di topinya sedikit, atau ada juga yang ditaruh di tasnya gitu. Jadi ini bukannya nggak bisa dijual ya, cuman harus tahu dulu nih makainya barengan sama baju yang kayak gimana. Jadi salah satu tips supaya jualan brosnya laku adalah bukan cuma bisa bikin guys, bisa bikin bagus, rapi, warnanya keren, harga terjangkau, itu memang bagus. Tapi ketika kita tidak bisa mempresentasikan ke pelanggan kita tentang gimana cara pakainya, pelanggan kita tuh bakalan bingung. Lucu ya Mbak, tapi nggak tahu nih mau dipakai kemana gitu. Terus dalam hati kita baper kan, bilang alasan, bilang aja nggak mau beli gitu. Padahal mungkin beneran nih pelanggan kita emang nggak tahu cara pakainya dan nggak ada inspirasi gitu, mau pakai ini kemana, di baju kayak apa, sama kerudung model apa gitu, sehingga membuat mereka lebih bingung. Nah, sekarang saya akan sharing tentang cara buat peniti-peniti yang tumpul ya.
Terima kasih Mbak Made, semoga membantu ya sharingnya, bisa bikin usaha teman-teman juga jadi lebih maju. Nah misalnya katakanlah peniti ini tumpul, yang ini nggak tumpul sih, ya kita anggap aja tumpul. Terus ini bisa kita pakai buat nguar-nguar batu yang bulat ya. Caranya sama seperti tadi. Ambil dulu kawatnya. Iya betul Mbak. Ini misalnya kalau batunya kecil nggak usah sampai 50 cm ya, 20 cm aja atau kecil gini sudah cukup. Jadi kalau punya sisa-sisa kawat-kawat pendek, terus punya batu yang kayaknya agak gupil permukaannya, udah bungkus aja pakai kawat. Dengan teknik ini itu akan membuat batu yang bagian gupilnya bisa ketutupan sama wire-nya. Ya, sama-sama Mbak Silvi. Nah, Mbak Silvi ini peserta di KBO bikin kalung tenun juga ya. Jadi bisa lihat nih guys hasilnya. Oke, ini kita masukkan di sini ya. Oh iya salah. Ini kan rencananya mau dibikin apa namanya? Mau kawatnya kan mau dianggap tumpul ya, jadi kita potong aja penitinya, kita potong dulu pakai tangan potong ya, motongnya teman-teman. Jadi kayak gini, terus ini kita bikin jadi loop atau jadi buletan ya, ke belakangin terus diputar ke depan. Jadi jangan dibuang penitinya, tapi kita manfaatkan jadi eye pin untuk manik-manik yang besar-besar misalnya, atau manik yang kecil pun. Oke, kayak gini ya. Terus kita lilitkanlah dia di depan. Oke, sip, putar satu kali ya. Nah, kalau misalnya batunya mau panjang bisa ya dikasih lagi di sebelah sini, tapi kita bikin dulu ini di luar sini. Ini bisa divariasi jadi macem-macem banget dan bisa jadi gelang yang lucu walaupun tekniknya sederhana ya. Pokoknya pada saat nguar harus sambil ditekan ke batu supaya kawatnya mengikuti permukaan batu yang kurva ya, atau melingkar. Bahasanya ini ya guys, agak aneh ya. Ini bebas ya bentuknya mau ke arah mana. Nah, yang jelas ujungnya yang bagian tajam sembunyikan di antara uran yang kebuka ya, bagian ini kan masih ada sisa panjang, kita potong, buang. Potong di mana kamu? Ya, diarahkan kemana? Diarahkan ke bawahnya sini. Nah, ini kita angkat dulu sedikit ya, diangkat ini sedikit, terus urannya sembunyikan di dalamnya. Oke, nanti teman-teman atur sendiri ya supaya bisa sembunyi. Oke, sudah disembunyikan di dalamnya sini, terus ini dipencet. Kawatnya bisa beli Mbak di manik-manik koleksi Kiki, harganya 15.000 per 5 meter. Kalau teman-teman butuh lebih panjang bisa langsung minta dipotong per kelipatan 5 meter ya. Nah, warnanya juga ada macam-macam, ada yang silver kayak gini, ada yang warna merah, biru, kuning, hijau, emas bakar, gold. Oh, lengkap guys. Belanjanya di koleksi aja. Jadi iklan ya. Terus ini diputar juga ya, potong, di loop, geser ke sana, terus diputar ke dalam sini. Wah, sama-sama Mbak Koma. Seneng deh jadinya ya. Nih ya, iya jadi wah. Ini bayangin kalau teman-teman bikin pelentungan ini sebanyak 8 buah, dililit jadi gelang, itu bisa jadi gelang ya. Atau bisa juga buat yang kekinian konektor masker. Nah, jadi konektor maskernya
kayak gelang uwer, tapi sebenarnya di uwernya di atas peniti. Ini kalau dibuka sedikit nanti bisa disambungkan di bawahnya. Wow, menjadi peniti juntai. Berarti kalau mau bikin bros dagu juga bisa. Iya bisa. Caranya kurang lebih sama. Teman-teman coba-cobain aja di uwer di atas batunya ya. Nah kayak ini masih ada sisanya kan. Sisanya ini kita bisa pakein batu yang lebih kecil lagi. Ini kita bikin dulu loopnya, geser sekali ke kanan, puterin dia kiri. Ini sudah kebentuk bulat gini. Oke, jadi sekali lagi ginian tumpul jangan dibuang ya. Jadikan itu harta kekayaan untuk bikin berbagai aksesoris cantik tuh. Ya kalau bisa komplain sih ke yang jual, Mbak kok tumpul, nggak bisa nih dipakai, terus diganti, alhamdulillah. Tapi kalau memang aduh ya gimana Mbak, kalau beli grosiran ya gitu, nggak semuanya bagus. Kalau nggak ada ya yang bilang gitu, ya udah nggak usah dibuang juga. Kita cari alternatif, bisa dibikin apa nih, benda-benda yang tadi udah datang. Ini ya kita lilit 2 kali, pastikan rapet. Terus ini saya sekarang pakai iya Mbak, ayo kalau Mbak Yuni nanti bikin pasti cakep juga. Ini adalah bisa juga dijadikan gelang atau kalung. Ini triknya pakai batu double ya. Jadi satu kawatnya diputer, liatin sini, set gitu ya guys. Oke, kelihatan. Terus kita masukkan lagi nih, kita mau bikin yang panjang, set. Lalu kita putar lagi dia di atasnya. Gimana? Kelihatan? Wow, dia bisa menjadi buat gelang juga. Ini semuanya bisa buat gelang terus. Terus tambahin lagi satu lagi, wih, jadi 3. Ini terus terang nggak seringan yang dilihat ya, jadi akan ada adegan mencucu isas. Oke, sudah 3, masih cukup satu lagi. Wow, 4. Oke, Mbak Ruli, iya Rek, saya juga cita-cita pengen main ke Jombang Mbak, tapi masih menjadi cita-cita yang suci alias belum terwujud. Oke, lihat nih jadi peluntiran nih ya. Kalau lihat Mbak Kiki muter kayaknya kawatnya empuk, iya. Kalau udah dicobain tangannya merah. Alias ya empuk sih, tapi nggak sempuk itu juga ternyata. Tenang guys, tenang. Bersama waktu, kalau semakin kapalan akan semakin empuk ya. Nah ini terus ujungnya ditekuk lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin, nah ini sisa kawatnya kita lilitin lagi nih ke bawah. Nah, dia akan bentuk ini. Kalau teman-teman bikinnya di atas kawat bengkok atau anggaplah memory buyer, ini bisa jadi gelang bangle gitu ya. Bangle-nya apa namanya? Wire. Nah, ini kelihatan ya, ini mudah banget kok dan bisa dipraktekin di rumah. Kalau teman-teman nggak mau dimodif, ini bisa dibikin dulu ya kayak obat nyamuk. Yang penting supaya bagian tajamnya ada di dalam, terus diputar ke luar kayak gini ya, kebayang ya. Empuk-empuk karena kapalan ya Mbak Nurul. Sebuah kenyataan yang pahit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya kalau mau motong pakai tang potong, pakai yang tajam sekalian biar hasilnya maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, bisa kita saksikan bersama di sini. Kata-kataku seperti tukang obat di pasar.
Ini bisa jadi liontin kalung loh ya kalau misalnya teman-teman pakai di sini tuh. Wah, liontin yang cantik. Mbak, aku pengen bikin liontin panjang tapi dari batu bulat. Nah, kurang lebih beginilah caranya. Misalnya di bawah kasih tassel atau apa juga bisa. Tapi kita mau lanjutkan nih. Pertanyaan, Mbak, rata-rata tukang bros itu tangannya kapalan nih ya? Nggak cuma tukang bros, Mbak, tukang kue juga kok. Teman-teman saya yang suka bikin kue juga kapalan. Tukang jahit juga kapalan loh, yang suka pegang gunting sering gitu ya. Aduh, nggak apa-apa lah ya, kapalan-kapalan tapi kan menghasilkan. Oke, terlihat sudah cukup panjang guys batunya. Nanti yang paling ujung mungkin kok jadi banyak ya sis. Nah, nanti ini bisa dikasih tassel atau kasih hiasan-hiasan apalah gitu ya. Coba saya lihat harta kekayaan yang ada di sini. Oh, sangat banyak. Iya, sama-sama Mbak. Ini bisa buat peniti dagu ya. Coba kita coba dulu guys. Nyaman gak sih? Sudah ada sih penitinya. Nah, kalau misalnya mau bikin kayak ginian di atas peniti biasa, bisa nggak? Bisa. Yang penting batunya nempel dan ingat ujung kawatnya itu harus rapih ya, rapih tersembunyi sehingga pada saat permukaannya dipegang itu nggak terasa tajam. Jadi kalau teman-teman raba penitinya ini, dia tidak ada kawat yang mencungul yang mungkin melukai tangan yang make atau bikin jilbabnya jadi terlepas. Nah, ternyata bagus juga jadi peniti dagu ya. Atau kalau mau dibikin jadi gini juga bisa. Ingat ya, nanti kalau pas sudah bikin jangan lupa dikasih tutorial cara pakainya supaya pelanggan-pelanggan kita kebayang gimana cara masang. Nih kalau senangnya pakai peniti yang panjang gini, pertama kalau misalnya mata udah nggak terlalu kelihatan ya, itu jadi gampang masukin penitinya. Kadang-kadang kalau pakai yang model puter gini itu agak susah sehingga kita butuh bantuan orang. Terus kini juga bisa dikerut ya kalau misalnya mau jilbabnya lebih ada variasinya, nggak cuman polos ke samping. Nah, biasanya supaya dia nggak lari-lari, selalu saya tancapkan juga di belakangnya baju sedikit. Supaya apa? Supaya jatuhnya, emang kan fungsi yang saya pengen adalah menjaga kerudungnya nggak kelepas-lepas gitu ya kalau tiup angin. Nah, jadi walaupun saya agak jauh ya, ini kan sebenarnya cuman diikat sini terus di ini ya, tapi kalau ada kerutnya dikit dia jadi kelihatan lebih kayak gimana gitu. Ya, tapi jangan lupa disetrika dulu loh guys. Jangan ditiru ini ya. Bener-bener Mbak, mencungul itu means nongol ya keluar ya. Sungguh kosakata yang sangat banyak ya yang dipelajarin pagi ini. Pelajaran bahasa Surabayaan guys. Oke, kebayang ya, ini salah satu. Terus dulu saya biasanya pakai dalemannya kan bukan yang model gini ya, tapi yang polos. Kalau yang rajut gini kan dia seret. Nah, tapi yang polos itu bisa juga kita jadiin alternatif supaya kadang kalau mukanya bulat pakai daleman yang membulat juga, itu biasanya wajah kita jadi lebih bulat. Nah, tipsnya adalah kita bisa pakai peniti yang panjang gini untuk membuat variasi supaya di sini jadi kayak ada kerutannya. Jadi ini dikerut dikit, kerutnya itu di atasnya, di atas kerut. Ini juga sambil tips memakai jilbab ya guys. Ya, supaya nanti teman-teman juga bisa bikin fotonya terus nerangin ke pelanggannya itu dengan gaya yang lebih menarik ya. Oke. Bagaimana kakak? Oke, bagaimana? Jadi terlihat berbeda kan kerudungnya. Nah, ini nanti bisa diatur gitulah ya supaya dia kelihatan kayak wajahnya memanjang. Cila. Ya kan? Dia lebih tirus.
Padahal sih enggak ya, cuman kayaknya aja gitu. Sehingga aksesoris yang dijual memang menimbulkan efek lebih berfaedah dan bermanfaat. Kurang lebih gitu teman-teman sharingnya hari ini. Cara bikin peniti lurus. Perlu diulangin gak ya? Kayaknya gak usah ya. Sudah bikin 2. Teman-teman bisa cobain yang polos aja, langsung diputer. Atau bisa juga pakai yang diuwer-uwer dulu. Nah, trik nguwer-nguwer ini juga bisa diaplikasikan sebagai liontin atau sebagai gelang cantik. Buat konektor masker yang lagi kekinian juga bisa ya. Selamat nyobain, jangan lupa buat yang sudah ikutan praktek, nanti pas posting kasih hashtagnya bikin 2 pagi 2 supaya bisa lebih banyak dilihat sama teman-teman pencinta bikin-bikin pagi-pagi. Dan insya Allah bikin dagangan teman-teman juga semakin laris. Tapi jangan lupa ya, jangan di privat akunnya, karena kalau akunnya dalam posisi privat, maka meskipun sudah dikasih hashtag, jadi susah untuk ditemukan oleh teman-teman yang lain. Gitu dulu, terima kasih semua teman-teman yang sudah ikutan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oh iya, ada pertanyaan tambahan. Mbak, kawatnya tadi ukuran berapa ya? Kawat untuk uwerannya ini. Kalau pakai aluminium seperti yang saya praktekkan, teman-teman pakai yang ukurannya 1 mm aja. Warnanya ada banyak, nanti bisa cek di hashtag kawat koleksi Kiki, akan muncul berbagai kawat yang kita jual. Lengkap dengan pilihan warna-warnanya. Harganya 15.000 per 5 meter. Jadi kalau tadi kita cuma perlu pakai 50 cm, maka untuk harga 15.000 teman-teman bisa pakai 10 peniti gitu ya. Kalau nggak salah sih. Maksudnya kalau teman-teman nggak pakai salah. Jadi kalau pas diuwer terus salah, otomatis dibuang gitu ya. Diuwer salah dibuang gitu. Tapi kalau sekali jalan langsung benar, maka 15.000 bisa buat 10 peniti. Terus habis gitu peniti gininya juga lagi promo kalau nggak salah sih di koleksi Kiki. Kalau nggak salah sih. Ini yang jual gimana sih kok lupa. Soalnya yang bagian khusus promo itu Mbak Mun ya. Jadi Mbak Mun biasanya yang lebih update dengan harga-harga peniti yang panjang. Kita punya yang 11,5 cuma warna silver. Tapi yang pendek ada yang gold ada yang ukurannya 6,5 cm. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.